Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 372. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sama keras kepalanya seperti wanita itu yang menolak ajakan Kaisar Penglei. Alhasil itu menjadi jurang kehancuran sendiri, kata Gucang. Dia mencibir, lalu langsung melayangkan serangan ke arah Qingchen. Qingchen mengerutkan kening. Apa maksud kata-kata orang ini? Apakah Chen Sisi dalam bahaya? Kata Qingchen. Dia sama sekali tidak takut dengan ahli martial sovereign tahap akhir seperti Gucang ini. Qingchen sebelumnya juga telah membunuh ahli martial sovereign tahap akhir, Penatua Ying. Jelas kekuatan Gucang ini kurang lebih tidak jauh seperti Penatua Ying. Selanjutnya melihat serangan Gucang, Qingchen mengeluarkan pedang karat dan memblokir serangannya. Setelah itu keduanya beradu pukulan di langit. Boom, boom, boom. Dengan pedang karat, Qingchen memblokir serangan-serangan Gucang. Apa anak itu mampu mengimbangi ahli martial sovereign tahap akhir Gucang? Apakah ini lelucon? Kata orang-orang yang menonton. Mereka terkejut karena bagi mereka antara martial sovereign tahap awal dan martial sovereign tahap akhir celahnya sangat jauh. Di sisi lain Gucang juga terkejut walaupun dia unggul di penguasaan kekuatan ruang, akan tetapi kekuatan pedang Dao Qingchen sangat menakutkan. Apalagi pedang di tangan Qingchen. Tebasan pedang lawan sangat tajam dan kuat, membuatnya merasakan bahaya. Pedang itu pasti pedang tingkat artefak Kaisar. Saya harus mendapatkannya. Nah, sepertinya kamu menelan semacam pil peningkat kekuatan, iya kan? Kata Gucang. Dia tidak percaya seorang ahli martial sovereign tahap awal bisa menandinginya. Terserah kamu mau berpikir apa. Tapi karena saya sedang terburu-buru, maka selamat tinggal. Kata Qingchen. Dia berbalik ingin pergi karena buah roh warna-warni sebelumnya itu harus sesegera mungkin diserap agar tidak kehilangan efeknya. Mau lari, bisakah semudah itu? Kata Gucang. Dia langsung melesat menghalangi Qingchen lalu melayangkan serangan tinju. Qingchen mengaktifkan tubuh suci abadi dan menahan tinju Gucang. Selanjutnya mereka berdua bertukar pukulan lagi. Semua orang kembali terkejut karena kekuatan Qingchen benar-benar sangat kuat. Mereka hanya melihat dua cahaya beradu pukulan di langit. Setiap bertabrakan menimbulkan suara yang menggelegar. Saat ini Qingchen terus bertarung dengan Gucang. Qingchen sendiri sedikit khawatir, walaupun sebelumnya dia juga telah membunuh ahli martial sovereign tahap akhir Penatua Ying. Tapi itu juga berkat bantuan skeleton cabang Xiaoyi dan Xiaohuo. Namun sekarang dia bertarung sendiri. Bisakah Qingchen mengalahkan Gucang dengan seorang diri? Qingchen melakukan yang terbaik dan terus bertarung dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain Gucang juga bertarung dengan sungguh-sungguh. Namun Gucang terkejut karena setiap serangan yang ia lepaskan tidak bisa melukai Qingchen. Pertahanan anak ini sangat kuat. Saya baru pertama kali mendapat lawan sekuat ini di kelas martial sovereign tahap awal, kata Gucang. Seranganmu memang kuat, tapi untuk melukaiku itu masih jauh, kata Qingchen. Dengan tubuh suci abadi ditambah tubuh luar angkasa, sangat sulit bagi Gucang untuk bisa melukainya. Saat ini Gucang sangat marah setelah bertarung begitu lama. Dia sebagai ahli martial sovereign tahap akhir benar-benar tidak bisa menjatuhkan Qingchen. Akhirnya Gucang meraung dan mengeluarkan bloodline-nya. Wah, itu bloodline martial sovereign Gucang. Dirumorkan bahwa bloodline-nya adalah bloodline legendaris kosmos kuno. Dikabarkan juga bahwa bloodline ini dapat menghentikan ruang dan waktu. Ini adalah salah satu bloodline tertinggi. Akhirnya aku akan melihatnya hari ini. Terdengar percakapan pribadi di antara kerumunan. Mereka melihat pertarungan dengan antusias. Saat ini Qingchen heran karena dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa digerakkan sedikit pun.
Bisakah gadis keturunan ini menghentikan ruang dan waktu? Kinchan terkejut, dia baru pertama kali melihat Bloodline yang mampu menghentikan ruang dan waktu. Kekuatan ruang dan waktu adalah kekuatan tertinggi di dunia bela diri. Bahkan ahli Martel Emperor tidak akan bisa menyentuhnya. Akan tetapi sekarang ahli Martel Sovereign dengan Bloodline-nya, mungkinkah benar-benar bisa membekukan ruang dan waktu? Tidak. Tapi mengapa Lu Yuanhao dan lainnya di bawah masih bisa bergerak? Dan terlebih pikiran saya juga masih bisa berjalan. Ini sepertinya bukan kekuatan ruang dan waktu. Segera kekuatan jiwa Kinchan menyapu dan mendapati ada sebuah kekuatan misterius di atasnya. Itu semacam kekuatan luar angkasa yang dipadatkan. Benar, sepertinya kekuatan inilah yang membuatku tidak bisa bergerak, kata Kinchan. Saat ini Gucang melompat, jarinya menunjuk ke arah Kinchan. Sebuah cahaya keemasan yang tajam keluar dari jarinya dan menusuk ke dalam kepala Kinchan. Berhenti! Teriak Yukiansu, dia langsung menebas ke arah Gucang. Tebasan pedang es menyapu ke arahnya. Yukiansu dari tadi selalu melihat situasi. Di saat situasinya kritis, dia langsung mengambil tindakan. Segera serangan Gucang yang ditunjukkan kepada Kinchan langsung dilesatkan ke arah Yukiansu untuk memblokirnya. Pergi, jangan pikir karena kamu berasal dari istana penegak hukum kamu bisa ikut campur, kata Gucang. Di bawah serangan Gucang, Yukiansu dipukul mundur. Namun karena tembakan Yukiansu, Kinchan juga lolos dari kekuatan yang membekukannya. Akan tetapi cahaya emas itu menusuk ke kepalanya, membuat Kinchan terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Kinchan, kata Yukiansu, dia khawatir. Berhenti, jika kamu ikut campur lagi, walaupun kamu berasal dari istana penegak hukum. Jangan pikir saya tidak berani untuk membunuhmu, kata Gucang. Kiansu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Terlalu banyak orang di sini. Aku akan membawanya ke tempat yang sepi. Nanti aku akan menghubungimu, kata transmisi suara Kinchan. Yukiansu mengangguk. Setelah mengatakan itu, Kinchan berbalik, melesat dan menghilang ke kedalaman hutan. Mau lari? Kamu tidak akan bisa lari dariku, kata Gucang. Segera dia juga melesat ke kedalaman hutan dan mengejar Kinchan. Semuanya, aku akan pergi lebih dulu. Aku juga akan pergi. Semua orang di sana satu persatu pergi. Ini kesempatan yang bagus untuk mereka pergi. Jika Martial Sovereign Gucang kembali, dia pasti akan menjarah buah roh warna-warni yang mereka miliki. Bukankah mereka hanya bisa menyerahkannya dengan patuh? Sebelum pergi, Lu Yuanhao dan Ning Setao melengkungkan tangan kepada Yukiansu dan berkata, Nona, Anda harus secepatnya memberitahukan hal ini kepada ahli Papillon Kill atau ahli istana penegak hukum. Jika tidak, mungkin pahlawan Mudakin akan mati. Terima kasih, nasihat kalian berdua. Saya akan pergi, kata Yukiansu. Segera dia pun melesat pergi dari sana dan menuju ke arah Kinchan pergi. Pahlawan Mudakin ini sangat berbakat, akan sangat disayangkan sekali jika dia jatuh di sini, kata Lu Yuanhao dan Ning Setao. Mereka berdua benar-benar mengagumi kehebatan yang Kinchan tampilkan sebelumnya. Di sisi lain, Zhao Jiwei dia sedikit mengerutkan kening. Karena sebelumnya wajah Yukiansu yang tegang tiba-tiba berubah menjadi tenang. Seperti tidak ada kekhawatiran sedikit pun terhadap Kinchan. Pasti ada yang salah dengan hal ini, kata Zhao Jiwei. Kemudian dia pun melesat ke arah Yukiansu pergi sebelumnya. Di sisi lain, pada saat ini Kinchan telah jauh meninggalkan lembah. Setelah sampai di sebuah hutan yang dirasa sepi, Kinchan kemudian berhenti. Lalu Kinchan melemparkan bendera formasi tersembunyi di sekitar. Setelah Kinchan selesai menyembunyikan formasi, cuing, sinar cahaya dari kejauhan sampai di sana. Itu adalah Gucang. Wah, nak, mengapa kamu tidak melarikan diri? Kata Gucang. Dia berkata dengan sedikit ragu. Mengapa saya harus melarikan diri? Kata Kinchan. Kepanikan yang ditunjukkan Kinchan sebelumnya telah benar-benar hilang dan seringai mencibir terlihat di sudut mulutnya. Ada apa ini? Apakah dia memiliki seorang ahli di sini? Kata Gucang.
Segera kekuatan ilahinya menyebar, namun dia tidak menemukan siapapun di jarak 100 mil. Akhirnya dia menghela napas lega dan langsung mendesak bloodline-nya. Segera ruang dan waktu di sekitar Kincen dibekukan lagi. Namun Kincen tidak panik. Dia langsung mengeluarkan bloodline guntur. Kekuatan petir menyebar meroket keluar dari tubuh Kincen. Bloodline guntur beradu dengan bloodline kuno Gucang. Boom! Kekuatan membekukan bloodline Gucang langsung dihancurkan dan diblokir. Mendapati ini, Gucang terkejut karena baru kali ini ada orang yang mampu memblokir secara langsung kekuatan bloodline-nya. Mengapa kekuatan guntur ini sangat kuat? Apakah ini semacam tubuh guntur alami seperti milik Kaisar Penglai? Kata Gucang. Dia terkejut. Di saat Gucang terkejut, Kincen menggunakan kesempatan itu dan mengeluarkan segel pembalik surga. Segel pembalik surga langsung melesat. Sebuah perisai emas muncul di tubuh Gucang. Namun di bawah harta segel pembalik surga, perisai emas itu retak dan hancur. Segel pembalik surga langsung menghantam kepala Gucang, membuat Gucang pusing dan terhempas ke belakang. Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya? Kata Gucang. Kincen sangat malas sekali untuk menjawab kata-kata Gucang. Dia kembali mendesak segel pembalik surga. Harta macam apa ini? Itu setidaknya harta tingkat 8 atau lebih. Jika tidak mungkin untuk bisa menghancurkan perisai emasku, kata Gucang. Dia semakin bersemangat untuk bisa menjatuhkan Kincen dan mendapatkan harta-hartanya. Entah itu buah roh warna-warni, pedang itu, dan sekarang harta hitam itu. Dia sangat menginginkannya. Jika dia mendapatkannya, maka reputasi dan posisinya di Kekaisaran Xuanyuan akan semakin tinggi. Nah, apakah kamu pikir hanya menggunakan itu bisa mengalahkanku? Konyol, kata Gucang. Dia kembali melayangkan serangannya. Melihat serangan itu, Kincen mengeluarkan 5 pil pedang. 5 pil pedang perak langsung melesat, memblokir serangan Gucang dan menghantam tubuhnya, membuat jejak pedang di dadanya. Gucang pun meringis kesakitan. Kurang ajar. Merasakan rasa sakit itu, Gucang semakin marah. Dia lalu membuat segel. Segera sebuah cahaya darah mengambang di sekitar tubuhnya. Dan dalam sekejap, kekuatan bertempurnya meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Dia sangat marah dan ingin membunuh Kincen dengan teknik ini. Ini teknik pembalik jimat darah, kata Kincen. Tiba-tiba matanya memadat dan wajahnya sangat dingin. Teknik pembalik jimat darah adalah teknik meningkatkan kekuatan dalam sekejap. Kekuatan bertempur akan meningkat pesat. Sama seperti pil peningkat kekuatan, akan tetapi bedanya efek samping yang diterima tidak seburuk pil peningkat kekuatan. Dan teknik ini diciptakan oleh Kincen, lalu diajarkan kepada Peng Xiaoyu. Tidak menyangka sekarang ahli martial sovereign dari Kekaisaran Xuanyuan ini akan menampilkan teknik ini. Hal ini membuat Kincen sangat marah. Ini adalah teknik rahasia Kekaisaran Xuanyuan saya. Nah, bersiaplah untuk mati, kata Gucang. Dia melesat menerjang ke arah Kincen. Melihat itu, Kincen menebaskan beberapa cahaya pedang, dikombinasikan dengan bloodline guntur. Itu tidak akan berguna. Dengan teknik rahasia ini, bukan hanya seranganku berkali-kali lipat lebih hebat, tapi juga pertahananku akan berkali-kali lipat lebih kuat, kata Gucang. Dia mengabaikan serangan Kincen dan terus menerjang. Namun tiba-tiba dia terkejut karena serangan Kincen itu langsung mengenai rune dan juga jimat darahnya. Dan teknik pembalik jimat darahnya dipatahkan. Bagaimana ini mungkin? Gucang terkejut, namun tiba-tiba serangan pedang lainnya langsung menghantam tubuhnya. Kehilangan efek dari teknik pembalik jimat darah, Gucang langsung kembali ke keadaan semula, malah semakin melemah. Di saat cahaya pedang menghantam tubuhnya, Gucang langsung terhempas dan memuntahkan darah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.